Sudah pukul 11 malam. Seluruh gedung sudah kosong. Tak ada cahaya di luar jendela lantai 12. Hanya siluet bangunan-bangunan tua berdiri bisu di balik kabut kota. Suara AC tua berderak pelan, menyisakan ritme sepi yang hampir menenangkan. Bau karpet basah dan disinfektan menyatu dengan udara dingin. Aku sendirian, seperti biasa. Mereka bilang aku gila karena tetap ambil shift malam. Tapi justru di kesunyian ini aku merasa hidup. Tak ada atasan yang memantau. Gedung ini tak pernah benar-benar hidup. Bahkan siang hari pun terasa dingin. Tapi aku terbiasa. Sudah 5 tahun jadi petugas kebersihan malam di lantai 12. Mereka bilang aku aneh. Siapa juga yang tahan kerja malam terus, sendirian. Tapi di kesunyian, aku merasa damai. Tak ada atasan, tak ada rekan. Hanya suara pel dan derit kursi. Malam itu, aku pikir biasa saja. Tapi ternyata itu adalah malam terakhir. Tanganku menekan tombol G seperti biasa. Tapi tombol itu tidak menyala. Tiba-tiba terdengar suara klik. Panel di lift berkedip dan angka-angka mulai bergerak. 12, 11, 10. Turun. Terus turun. Namun saat mencapai lantai dasar, lift tidak berhenti. B1, B2, aku menelan ludah. Setauku, gedung ini tidak punya basement. Tapi lift terus bergerak, seolah menuju sesuatu yang dikubur dalam-dalam. B3, B4, B5. Setiap angka yang muncul terasa berat, sampai akhirnya B6. Lampu dalam lift mati sejenak, semuanya gelap. Lalu nyala lagi, redup dan kuning. B7. Pintu terbuka pelan, mengeluarkan bunyi decit logam karatan. Di depanku, lorong beton gelap, bau lembab, darah tua dan disinfektan menyatu dalam udara. Di dinding, kulihat tulisan pudar, unit psikiatri eksperimental, akses terbatas. Aku terdiam. Kantor ini dulunya bukan kantor, tapi sebuah rumah sakit jiwa ilegal, tempat mereka menyembunyikan pasien yang tidak diinginkan dunia luar. Skeptikal, bangunan ini pernah ditutup, konon karena insiden kebakaran. Tapi tak ada berita di media, semua jejaknya dihapus. Tapi aku berdiri di dalamnya sekarang, di lorong bawah tanah yang seharusnya tidak pernah ada. Langkahku terasa berat saat melewati ambang lift. Udara di luar berbeda, dingin. Tapi bukan dingin dari AC, ini dingin yang menusuk ke tulang, seperti tempat ini tidak pernah mengenal cahaya matahari. Lorong di depanku, beton kasar tanpa cat. Kabel-kabel menjuntai dari langit-langit, terurai seperti akar yang tak sabar menyentuh daging. Setiap langkahku memantul pada dinding sempit, tapi gema yang kembali tidak selalu sesuai. Kadang langkah keempatku memantul 5 kali, seperti ada langkah lain, meniruku. Aku melewati pintu besi tua separuh terbuka. Di dalamnya, ruangan kosong. Lantai berlendir, dindingnya penuh bekas coretan kuku. Sebuah ranjang besi di tengah ruangan, terikat sabuk kulit. Di atasnya, bekas darah kering dan potongan rambut. Ruangan itu tidak menatapku, tapi menyerapku. Seolah bangunan ini tahu aku di sini. Aku ingin berbalik, tapi pintu lift sudah tertutup. Tak ada tombol, tak ada suara mesin, hanya keheningan
dan di kejauhan sebuah pintu lain perlahan terbuka sendiri. Langkahku berlanjut menyusuri lorong yang terasa makin sempit. Udara terasa lebih berat, seperti paru-paruku dipaksa menghirup debu sejarah. Aku melewati kaca dua arah yang sudah pecah separuh. Di baliknya, ruangan observasi. Lampu neon menyala satu-satu, lalu mati lagi. Di salah satu dinding tertulis dengan kapur, "Jangan percaya yang kamu dengar." Tapi saat aku mendekat, aku mendengar suara itu. Pelan, retak, seperti bisikan yang ditarik dari ujung tenggorokan. "Pak, jangan tinggalin saya di sini. Saya udah minum obatnya, Pak. Tolong bukain pintu. Dia bukan pasien. Dia bukan manusia." Aku memejamkan mata. Tapi suaranya makin dekat. Makin banyak. Ada yang menangis, ada yang tertawa kecil, ada yang berteriak dari dalam dinding. Aku menyentuh tembok dan terasa hangat. Seperti dinding itu berisi tubuh, berdetak, bernapas. Di ujung lorong, lampu menyala terang sekejap, menampakkan bayangan seseorang berdiri. Tapi saat kulihat lagi, kosong. Namun di lantai, ada jejak kaki basah, mengarah langsung ke tempatku berdiri. Di ujung lorong, kulihat sebuah pintu baja terbuka sedikit. Tidak seperti ruangan lain, di dalamnya terang. Terang tapi kotor. Cahaya dari lampu neon kuning yang berkedip-kedip menyinari ruang arsip tua. Puluhan rak logam berkarat, dipenuhi berkas, folder manila, rekaman kaset pita, dan gulungan mikrofilm. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu retak dan satu kursi berputar menghadap tembok. Di atas meja, ada map yang belum berdebu, seakan baru saja disentuh. Map itu kosong di luar, tapi saat ku buka, di lembar pertama, foto hitam putih diriku sendiri, tapi lebih muda, mungkin umur 20-an. Aku mengenakan seragam pasien. Di bawahnya, subjek 081. Riwayat gangguan persepsi dan distorsi realitas. Tanganku gemetar. Lembar kedua, transkrip wawancara. Suara dari kaset mulai terputar otomatis dari tape tua di rak. Subjek terus mengklaim dirinya adalah petugas kebersihan gedung. Menolak fakta bahwa gedung ini telah ditutup selama 26 tahun. Kurebahkan tubuhku, napasku tercekat. Suara dari kaset berlanjut. Kita tidak pernah bisa meyakinkan dia bahwa semuanya sudah selesai. Dia akan terus kembali selama gedung ini tetap berdiri. Tiba-tiba, semua lampu mati. Aku tak bisa bergerak. Dari sudut ruang arsip, kursi kayu itu mulai berputar sendiri. Perlahan. Pintu lift tiba-tiba terbuka, tapi aku tak berada di lantai yang kukenal. Sebuah lorong panjang, lampunya berpendar merah, dindingnya empuk, seperti ruang isolasi. Langkah kakiku menggema, dan di sekeliling kulihat ruang-ruang kecil berjeruji. Setiap sel menyimpan satu manusia, atau sesuatu yang pernah jadi manusia. Ada yang duduk sambil menggoyang tubuhnya berulang-ulang.
Ada yang berdiri diam menatap tembok. Ada yang tertawa tanpa suara. Tapi mataku terpaku pada satu ruang, nomor 81. Di situ, seseorang menatap balik ke arahku. Seorang pria tua, kulitnya keriput, tapi matanya, mataku. Ia berdiri perlahan, meraih jeruji, dan tersenyum. "Kau akhirnya kembali," katanya. "Dulu kau di sini, sebelum kau memilih lupa. Aku mencoba mundur, tapi setiap langkah ke belakang justru membawaku ke ruang sel berikutnya. Setiap sel memanggilku, dengan suara yang semakin familiar. Suara ibuku, suara mantan atasanku, suara-suara dari masa lalu yang sudah mati. Aku menutup telinga, tapi suara itu masuk ke dalam pikiranku. Kau bukan petugas, kau yang pernah dirawat di sini. Pekerjaanmu hanya ilusi pengalihan. Kau sedang menjalani ulang episode yang tak pernah selesai. Aku terjatuh di lantai, tapi lantai ini lembut, seperti kasur rumah sakit. Tanganku menyentuh nametak di bajuku. Bukan petugas kebersihan, tapi pasien nomor 081, riwayat gangguan persepsi realitas. Lift akhirnya muncul. Logamnya berkarat, seperti mulut tua yang menunggu untuk menelan. Aku masuk. Dinding lift terasa hangat, seperti daging yang baru disayat. Panel tombol di depanku berantakan. Bukan angka, tapi coretan dengan darah kering. Kamar 13, suara-suara. Ruang isolasi, mati tersenyum. Ruang listrik, jangan masuk. Dan di bagian paling bawah, 081, kabur. Berkedip, seperti menungguku menekannya. Tanganku bergetar. Aku tak ingat apapun soal angka itu, tapi tubuhku mengingat. Lift turun perlahan, tapi rasanya seperti jatuh, seperti menukik ke dalam ingatan yang kubenamkan dalam-dalam. Cahaya lampu mulai berkedip di setiap pantulan dinding logam. Aku melihat pasien-pasien lain. Tubuh mereka terikat, mata mereka kosong. Beberapa tersenyum aneh karena wajah mereka terbelah oleh trauma. Suara mulai memenuhi ruangan. Jeritan, dentuman besi, teriakan meminta tolong, dan satu suara yang sangat familiar. Kau lari, tapi kami mati. Lantai lift terasa empuk, bukan karpet, kasur isolasi. Tiba-tiba seluruh dinding terbuka perlahan, dan aku melihatnya. Ruang eksekusi tua, kabel-kabel menggantung, kursi logam dengan sabuk kulit, bau daging terbakar menyengat lagi. Di kursi itu tampak seorang pria muda, badannya hangus, tapi matanya masih hidup. Ia menatapku dan berkata, "Kau janitor, hanya karena kau lupa. Kami tetap mati, kau tetap hidup. Tapi bukan berarti kau bebas." Layar di lift menampilkan foto lama. Aku dengan kepala botak, luka bekas sabuk di tangan, dan label pasien 081. Lalu suara interkom terakhir. Pasien 081, siklus memori rusak. Terapkan reset. Dan semuanya gelap. Lift akhirnya muncul. Logamnya berkarat, seperti mulut tua yang menunggu untuk menelan. Aku masuk. Dinding lift terasa hangat, seperti daging yang baru disayat. Panel tombol di depanku berantakan. Bukan angka,
tapi coretan dengan darah kering. Kamar 13, suara-suara. Ruang isolasi, mati tersenyum. Ruang listrik, jangan masuk. Dan di bagian paling bawah, 081, kabur. Berkedip, seperti menungguku menekannya. Tanganku bergetar. Aku tak ingat apapun soal angka itu, tapi tubuhku mengingat. Lift turun perlahan, tapi rasanya seperti jatuh, seperti menukik ke dalam ingatan yang kubenamkan dalam-dalam. Cahaya lampu mulai berkedip. Di setiap pantulan dinding logam, aku melihat pasien-pasien lain. Tubuh mereka terikat, mata mereka kosong. Beberapa tersenyum aneh karena wajah mereka terbelah oleh trauma. Suara mulai memenuhi ruangan, jeritan, dentuman besi, teriakan meminta tolong, dan satu suara yang sangat familiar. Kau lari, tapi kami mati. Lantai lift terasa empuk, bukan karpet, kasur isolasi. Tiba-tiba seluruh dinding terbuka perlahan, dan aku melihatnya. Ruang eksekusi tua, kabel-kabel menggantung, kursi logam dengan sabuk kulit, bau daging terbakar menyengat lagi. Di kursi itu tampak seorang pria muda, badannya hangus, tapi matanya masih hidup. Ia menatapku dan berkata, "Kau janitor, hanya karena kau lupa. Kami tetap mati, kau tetap hidup. Tapi bukan berarti kau bebas." Layar di lift menampilkan foto lama. Aku dengan kepala botak, luka bekas sabuk di tangan, dan label pasien 081. Lalu suara interkom terakhir. Pasien 081, siklus memori rusak. Terapkan reset. Dan semuanya gelap. Aku terbangun. Masih hidup, tapi tidak tahu di mana. Ruangan putih itu hilang. Kini aku berada di lorong rumah sakit tua, tapi sesuatu telah berubah. Lampu neon berkedip cepat. Dindingnya tidak lagi retak, tapi bernafas. Seperti kulit manusia. Seperti bangunan ini hidup kembali. Aku mencoba mundur, tapi lorong di belakang telah menghilang, digantikan dengan lorong lain yang berputar, seperti labirin yang terus membentuk dirinya sendiri. Suara-suara mulai muncul. Bukan lagi suara hantu, tapi suara dokter. Mereka memanggil nama-nama pasien, satu persatu. Pasien 033, gagal terapi isolasi. Pasien 067, overdosis. Pasien 081, pelarian berhasil. Status, penyesuaian ulang. Itu namaku. Itu aku. Mereka tahu aku di sini. Mereka sudah menungguku kembali. Sebuah pintu terbuka sendiri. Di dalamnya, ruang operasi. Bersih. Terang. Tapi di meja operasi itu, ada aku. Tubuhku. Terikat, ditutupi kain putih. Dengan kepala terbuka, seperti akan dioperasi ulang. Lalu layar di dinding mulai menyala, menampilkan rekaman CCTV lama, tentang aku melarikan diri. Aku lari, berdarah, tapi tertawa histeris. Di belakangku tubuh pasien lain bergelimpangan, dan suara dokter berkata, "Biarkan dia pergi. Jika dia kembali, gedung ini akan menyelesaikannya." Dan kini, gedung itu hidup. Untukku. Hanya untukku. Lorong mulai berputar. Pintu-pintu terbuka sendiri, menampilkan adegan-adegan penyiksaan. Listrik ke kepala, suntikan beracun, air es disiram ke tubuh telanjang. Aku berlari, tapi tak ada jalan keluar.
Karena di dinding tertulis besar, sekali pasien akan selalu pasien. Lalu suara terakhir terdengar. Sesi rehabilitasi ulang dimulai. Dan seluruh bangunan berguncang, seperti organ tubuh raksasa yang bangkit dari kematian. Tubuhku terus berlari, tapi pikiranku tetap di tempat. Lorong-lorong ini mulai menyempit, seperti tulang-tulang rusuk yang menekanku masuk ke sebuah ruang kecil. Tanpa jendela, tanpa pintu, hanya cermin. Aku mendekat. Cermin itu tidak memantulkan aku hari ini, tapi aku 10 tahun lalu. Kepala botak, tubuh penuh luka, mata ketakutan. Aku bicara padanya, tapi dia hanya menatap. Lalu perlahan, dia tersenyum. Sebuah senyum penuh ironi. Karena dia tahu, aku mencoba lari dari apa yang sudah kulakukan. Kau pikir kau hanya korban. Kau juga pelaku, kawan. Tiba-tiba seluruh ruangan dipenuhi dengan suara-suara. Teriakan pasien-pasien lain. Tapi kali ini bukan jeritan kesakitan, tapi jeritan menyalahkan. Kau yang membiarkan kami mati. Kau kabur sendiri. Kau berpura-pura bersih karena kau tak mau ingat. Cermin mulai retak. Retakan itu menyerupai pola bekas luka di tubuhku. Dan perlahan tubuh di dalam cermin menjulurkan tangan keluar. Tangannya dingin. Tanganku gemetar. Tapi aku menyambutnya, karena untuk pertama kalinya, aku tak ingin lari. Semua lampu padam. Ruang itu tak lagi menutupku, tapi melepasku. Dinding perlahan terbuka, dan di luar sana bukan rumah sakit, tapi ladang kosong. Gelap, sunyi. Aku melangkah keluar, sendiri. Tapi kali ini tak lagi menjadi janitor. Aku hanya mantan pasien yang salah.